Selamat sore Bu Aryani, apa kabar? Selamat sore Bu Apoy, kabar baik. Ibu apa kabar Ibu? Oh, kabar Ibu alhamdulillah sehat Bu. Iya Ibu. Ada hal gerangan apa Bu? Kok tiba-tiba menelpon saya? Ingin apa gitu? Biasa kita jumpa kok ini tempatnya khusus nampaknya. Iya betul Ibu Apoy. Maaf sebelumnya ya Ibu, saya mengganggu waktu Ibu. Jadi sebenarnya kan Bu Apoy, saya mendadak menelpon Ibu karena saya mau bercerita sedikit. Ada hal-hal yang lagi saya hadapi dan kayaknya butuh teman untuk bersharing. Jadi saya mau bertukar pendapat, bertukar pandangan dengan Bu Apoy tentang masalah yang lagi saya hadapi Ibu. Oh ya silahkan Bu, apa Bu? Boleh saya tahu? Mari kita dengarkan bersama. Ya Ibu, jadi itu sebenarnya tujuan saya Ibu. Saya ini kan lagi ada masalah. Sebenarnya masalahnya mungkin sedikit mungkin tidak begitu berat bagi orang lain, tetapi menurut saya berat. Jadi saya butuh bantuan dari Ibu. Jadi kan Ibu, saya kan sebentar lagi ini kan ada masuk yang namanya penilaian akhir sekolah. Jadi ini bertepatan pula banyak hal yang harus saya lakukan dan saya pula jadi banyak kegiatan. Jadi saya terbengkalai Ibu, terbengkalai, tidak fokus dengan yang namanya PAS atau penilaian akhir sekolah, dan juga tidak fokus dengan namanya penilaian akhir bagi saya seorang guru, dan juga saya jadi panitia juga untuk ini kan lagi tahun yang baru ya Bu, karena sekolah kami baru inilah ikut kurikulum merdeka. Jadi kan e-rapotnya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi saya merasa saya kurang mampu Ibu untuk melakukannya. Kira-kira ada tanggapan nggak ya Bu Apoy dengan masalah yang saya hadapi? Kalau untuk itu Ibu merasa kurang mampu, apakah Ibu mempunyai schedule yang pas untuk melaksanakan ketertabrakan dari tugas-tugas Ibu itu tadi Bu? Karena kan setahu saya kalau PAS itu sudah terdata dari awal diklat pendidikan. Iya, kalau soal pasnya sebenarnya udah ada Ibu, mulai tanggal 30 ini sudah pas. Cuman kan Ibu, saya sedikit bercerita ini. Jadi kan sebenarnya kalau kami kan ada buat soal untuk pas ini. Jadi yang buat soal itu adalah ketua MGMP mata pelajaran kami masing-masing. Cuman ketua MGMP ini tidak bertanggung jawab. Mungkin saya bilang nggak bertanggung jawab, mungkin saya juga nggak tahu sebenarnya. Jadi tidak ada soal untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi tim IT yang menyusun soal itu menemui saya. Jadi disuruh lagi saya untuk membuat soalnya. Jadi kan terkendala, maksudnya terkendala tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah mau ujian, tiba-tiba disuruh untuk buat soal. Jadi selain itu juga saya lagi penyusunan untuk proyeknya pun terkendala, banyak sekali hal-hal yang harus saya lakukan. Jadi saya merasa nanti kalau saya buat soal nggak maksimal dong, nggak fokus dong, nanti dikomplain lagi sama atasan, sama ketua MGMP di belakang. Jadi itu sih yang saya hadapi Bu Apoy. Jadi saya merasa saya tidak mampu untuk mengerjakan itu semua. Oke Bu, dari yang Ibu ceritakan ada ketidaksanggupan Ibu dalam menyusun beberapa agenda ke depan ya. Kalau saya melihat, apakah Ibu ada mempunyai tim dalam pembuatan soal itu tadi? Ibu jawab tadi ada MGMP ya. Nah, yang membuat dilema Ibu di sini kan di saat fokus membuat soal, Ibu disuruh menjadi fokus ke P5 lagi, project ya? Iya Ibu. Project belum lagi. Project itu Bu, kalau boleh saya tahu kapan target ini? Target selesainya kan Ibu tanggal 28 besok. Sebenarnya sudah selesai sih. Cuman kan itu harus ada penilaiannya juga. Jadi penilaiannya itu kan berdasarkan koordinator proyeknya, bukan ke guru yang masuk ke kelasnya masing-masing, tapi koordinator proyeknya. Jadi kan saya harus menangani kelas yang saya koordinasi seperti itu Bu. Jadi sebenarnya kalau soal waktunya saya lihat sih kemungkinan bisa.
Cuman karena rasa takut saya yang mendalam ini, saya merasa nggak akan sanggup, nggak akan bisa nanti selesai tepat waktu seperti itu. Jadi saya merasa saya pesimis gitu. Padahal waktunya kan masih lama sebenarnya Bu Apoy. Kita kan terima rapot tanggal 23 Desember. Selagi itu sebenarnya masih bisanya dikerjakan. Cuman saya melihat karena tiba-tiba itu saya langsung pesimis dengan diri saya sendiri. Saya mungkin nggak akan mampu untuk mengerjakan ini semua. Seperti itu Ibu. Saran saya Bu, kalau seperti ini Ibu coba berdayakan tim-tim yang ada di dalam proyek itu tadi, dan mintalah untuk kerjasama yang lebih, ketimannya itu terjaga. Kemudian Ibu jangan berpikir sendiri karena memang cabang kan Bu. Iya betul Ibu. Kita akan bercabang, maka Ibu harus melakukan langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu. Yang mana yang terdekat yang harus kita fokus. Karena setiap hal yang kita dapat, yaitu kita terima amanah itu tadi Bu, sebenarnya kalaupun dia tertabrak, kita bisa mengontrolnya. Mengontrolnya dengan cara waktu yang misalnya khusus untuk mengerjakan soal untuk pas mungkin 2 jam. Bisa saja kan Bu kita pakai pada saat jam istirahat, atau pada saat jam, kalau di sekolah kan ada isoma, sholat zuhur itu kan ada berhenti. Atau kayak Ibu ada mungkin pas lagi nunggu jemputan gitu ya, jemputan mau pulang gitu, bisa Bu. Itu dari saya. Kemudian kalau untuk P5 project tadi kan, saya rasa Ibu coba mencari tim yang sudah menyelesaikan soal tadi. Kan itu bercampur ya Bu, bukan bahasa Inggris saja ya. Ayo bantu dulu saya mau fokus di sini, nanti kita langsung nanti di ya. Kalau saya ngasih saran sama Ibu seperti itu. Jadi maksud Bu Dengan Apoy, yang saya beritahu ini, Kayaknya bagian depan. oh iya. Jadi saya setelah Ibu kasih tahu seperti itu, jadi saya harus memaksimalkan diri saya seperti itulah ya Bu Apoy ya. Dan saya harus lebih mampu untuk memanajemen waktu. Jangan sekaligus segala sesuatunya dikerjakan, tetapi lihat yang mana yang menjadi prioritas saya, yang mana yang menjadi yang paling urgent untuk dikerjakan, dan yang paling genting, istilahnya kayak gitulah ya Bu Apoy ya. paling terdekat waktunya. Oh betul Ibu. Jadi kalau Tapi bukan berarti yang jauh dilupakan ya Bu ya. ya jangan ya betul. Plannya ada planningnya. Jangan sampai terlena juga dengan hal yang belakangan terjadi ya Bu ya. Yang Kalau penting dalam ilmu ekonomi itu ada planning, calculating dan controlling. Setelah kita plan, kita aksikan, kemudian kita kontrol gitu. Pada saat planningnya inilah Ibu yang pas. Minta kerja sama tim manajemen waktunya juga. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Apoy. Jadi saya paham sekarang sebenarnya bukan karena ketidakmampuan saya, cuman saya kurang melihat potensi yang ada dalam diri saya ya Ibu. Benar. Jadi seperti yang Bu bilang tadi, coba perhatikan dari hal yang kecil dulu, yang mana yang diutamakan, paling diutamakan dan membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk diselesaikan ya Bu. Iya, jadi seperti itu ya Bu Apoy ya. Jadi terima kasih Bu Apoy. Jadi saya udah punya ide sekarang, saya sudah punya solusi untuk hal-hal yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu Apoy. Iya Ibu. Oke. Nah, Ya Bu ya, laksanakan dengan baik Bu. Semangat. Iya Ibu, terima kasih. Jadi nanti saya akan persiapkan mungkin terlebih dahulu bagaimana hal-hal yang paling urgent. Terus saya juga harus tetap bekerja sama dalam tim ya Bu. Apa yang menjadi Iya tetap Bu, karena kan ini tugasnya tugas tim. ya tugas tim, apa yang menjadi prioritas saya, apa yang menjadi utama, dan paling penting jangan berpikir secara sendiri. Harus bekerja sama dengan yang lainnya. Iya betul. Terima kasih Bu Apoy, terima kasih untuk waktunya. Maaf ya Ibu, saya menyita waktu Ibu. Iya nggak apa-apa, namanya juga kita saling sharing quotes-nya. Iya betul Ibu, saya senang sekali Ibu karena bercengkrama, bersharing, berdiskusi dengan Ibu, saya jadi terbuka pikirannya. Saya jadi tidak membal lagi hanya memikirkan diri saya sendiri. Rupanya banyak solusi di luar sana ya Bu Apoy yang saya tidak pahami sebenarnya. Kadang kita
bisa melaksanakan, cuman karena kita mengutamakan kelelahan tadi, memikirkan waktu seperti ini kita lupa memanage. Iya, betul-betul. Terima kasih Bu Apoy, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore Ibu. Selamat sore kembali.